Kadang kata mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Halo guys, balik lagi bersama gue Hafizah Rasi dengan ukulele kesayangan gue di podcast Senja dengan segala usahanya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu bisa kita panggil sekarang. Halo guys. Halo, boleh diperkenalkan dulu sebelumnya namanya siapa? Sebelumnya nama gue Yuni. Halo Halo. Kakak Yuni. Hari ini kita mau ngapain nih Kakak Yuni? Hari ini kita mau ngebahas tentang permasalahan remaja. Benar. Kenapa kita harus ngebahas tentang permasalahan remaja? Karena gue lagi di tahap itu dan gue mau sharing-sharing aja nih ke teman-teman. Pasti banyak dong ya yang ngalamin hal sama kayak gue. Iya benar Kak, pasti banyak banget orang di luar sana yang relate nih sama cerita-cerita kita. Nah sekarang kita mulai aja nih sharing-sharingnya. Kakak Yuni bisa menceritakan apa sih yang Kakak Yuni alami dan rasain? Pernah gak sih kalian udah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya itu gak sesuai sama ekspektasi kalian? Pasti banyak banget nih orang lain yang ngerasain. Dan biasanya itu bukan cuma di tahap remaja aja, di tahap dewasa juga. Tapi yang paling banyak ngerasain mungkin di tahap remaja, terutama di tahap remaja akhir nih. Terus Kakak Yuni, Di sini kan posisinya gue lagi masa tahap akhir ya. Gue udah berusaha banget buat mewujudin impian-impian gue, tapi gue gagal aja gitu di tengah jalan. terus kalau misalnya udah gagal di tengah jalan, biasanya Kakak Yuni ngapain nih? Pasti kalian pernah dong ya kalau kalian udah berusaha semaksimal mungkin, terus tiba-tiba rencana yang kalian udah atur dari awal itu jadi kayak kalian harus ngulang lagi dari awal. Pasti kalian pernah dong ada pikiran buat menyerah. Menyerah, pasti banyak banget nih orang yang udah berusaha semaksimal mungkin tapi dia tuh nggak pernah nyampe. Dia tuh ngerasa dia sebenarnya kapan sih sampainya gitu. Sebenarnya usaha gue selama ini percuma gak sih gitu. Dan mereka pasti kepikiran buat nyerah. Bahkan banyak banget nih kan bunuh diri gitu-gitu. Banyak banget kasus-kasus yang dia menyerah sama hidupnya gitu. Kalau Iya. Kakak Yuni gimana nih? Gue juga pernah tuh ada pikiran buat ngakhirin semua hidup gue, tapi gue masih ada pikiran aja kalau gue hidup ini tuh buat keluarga gue. Jadi kalau misalnya gue nyerah, ya berarti sama aja semua usaha yang udah gue lakuin tuh sia-sia dong ya. Bener, hebatnya dia tetap tumbuh meskipun sedikit lagi rubuh. Kalau misalnya gue kayak langsung ngakhirin hidup gue, pasti kan keluarga-keluarga, apalagi orang yang sayang sama gue itu pasti tertekan banget ya ngeliat gue ngakhirin hidup kayak gitu. Bener, karena kita nggak pernah tahu nih sebenarnya kapan sih kita sampai gitu. Tapi jangan pernah pulang duluan sebelum dijemput. Tuh. Tapi ini bukan tentang dijemput sama mama, bukan tentang dijemput tentang bapak, ataupun dijemput sama Gojek. Pasti kalian pernah nih ngerasain hal-hal kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih baik kita memulai, karena jalan pelan-pelan bukan berarti terlambat. Betul, Bukan Kak. berarti kita tuh nggak pernah nyampe di tempat tersebut, meskipun pasti banyak banget nih badai yang dilaluin gitu. Tapi coba kita ingat-ingat lagi, kita sebelumnya udah ngelewatin badai yang lebih besar. Terus ketika kita diterjang sama gerimis yang kecil aja, masa udah menyerah? Oh iya nih Kak, tapi kan ada aja orang yang udah berjuang dari awal terus ngerasa capeknya pas lagi dikasih masalah kecil. Nah bisa aja kan dia langsung ngakhirin hidupnya itu. Iya bener, tapi perlu kita tahu kalau misalnya Tuhan ini udah ngasih nih kita hidup gitu kan. Dan coba kalau kita ada di posisi tersebut, kita pikirin lagi keluarga kita pikirin lagi tujuan hidup kita pikirin lagi orang-orang yang sayang sama kita, dan kita sayang sama orang tersebut. Karena kalau misalnya kita mau meraih sesuatu, kita harus mulai dari tangga bawah dulu. Ini tangga hidup kita,
Tapi kita mulai dulu dari bawah, kita nggak bisa dong melangkah tiba-tiba udah di atas aja gitu. Dan pasti ketika kita menaiki tangga tersebut banyak banget masalahnya kan. Terutama tahap di proses akhir remaja itu berat banget. Udah mau masuk PTN negeri, Itu yang aku alamin Kak. terus gimana sih cara ngebahagiain orang tua. Terus kalau misalnya abis ini mau kemana ya? Gitu. Ya kan pasti ngerasain kayak gitu. Overthinking banget sama masa depan pastinya. Benar. Ketika kita ngadepin hal-hal kayak gitu, kita pasti udah ngerasa kayak nge-stuck di tengah-tengah. Padahal kita baru sampai, kita udah berhenti di tengah jalan. Gitu. Kalau Kakak Yuni sendiri, gimana sih caranya ngadepin hal-hal kayak gitu nih? Kakak Yuni kan termasuk orang yang udah survive gitu kan? Kalau dari pengalaman gue itu sih, tiap gue gagal, gue pasti selalu inget nih tujuan gue itu apa. Jadi kalau gue gagal ya udah gue coba-coba terus. Jadi ya mau secapek apapun gue harus tetap bangkit buat Benar. capai tujuan itu. Aku ingat salah satu kata-kata YouTuber Indonesia ternama, itu dia bilang, kalau kalian gagal 99 kali, kalian harus bangkit 100 kali. Nah, bener tuh Kak, kita nggak bisa nyerah gitu aja. Sesuai dengan prinsip Kakak Yuni yang tadi Kakak Yuni udah sharing ke kita, kalau kita gagal kita harus tetap bangkit lagi. Tapi nggak semua hal tuh bisa kita paksakan. Kalau ternyata itu emang bukan rezeki kita gimana? Iya kan? Iya sih Kak. Tapi cara Allah pasti Allah kasih cara lain nih. Kalau misalnya emang itu bukan jalannya, pasti Allah kasih jalan yang lain sama dia. Asalkan kita nggak nyerah dan kita terus bangkit kembali. Yang terpenting sih kita nggak pernah lupain Tuhan kita aja ya Kak. Bener, itu Gitu. hal penting banget. Tapi kita tuh sering lupa, ya nggak sih Kakak ini? Usaha kalau nggak ada doa mau berasal dari mana? Karena di dalam hidup kita menjadi manusia itu tentang menerima bahwa gak semua hal itu harus kita tempuh. Kita tuh nyadar kalau semua orang di hidup kita itu ada masanya. Tapi ini bukan cuma tentang manusia, karena semuanya itu pasti ada masanya. Masa kita bahagia, masa kita sedih, masa kita putus asa, masa kita harus bangkit kembali. Semua itu pasti ada prosesnya. Iya kan Betul, Kakak Kak. ini? Jadi nggak selamanya kita bakal senang terus dan nggak selamanya kita bakal sedih terus kan Kak. Benar. Jadi mau seberapapun kita jatuh, kita harus bangkit kembali. Jadi semuanya itu kan pasti ada masanya. Jadi jangan pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup ya guys. Itu bukan salah satu jalan keluar yang terbaik. Benar. Dan pasti kalau kita ngakhirin hidup sia-sia gitu aja, berarti itu tandanya kita kalah ya kan? Iya. Kita kalah dari semua hal yang sebenarnya nggak baik buat kita. Kalah dari semua hal impian-impian kita nih, impian kita yang mau terwujud, hal-hal yang harus kita lakuin, orang tua yang pengen kita bahagiain. Itu kita kalah sama egois kita, rasa capek kita, rasa malas kita, dan berpikiran untuk mengakhiri hidup. Iya kan Kak? Iya, kalau kita ngakhirin hidup tuh sama aja kita ngecewain keluarga kita juga kan. Yang tadi ya impian kita buat ngebanggain kedua orang tua. Tapi dengan cara kita ngakhirin hidup, orang tua kita jadi tambah sedih. Benar. Ini biasanya relate banget sama remaja yang posisinya anak perempuan pertama. Jadi pesan kita untuk podcast kali ini yaitu jangan mengakhiri hidup dengan sia-sia, jangan mau gitu aja. Karena sebenarnya kita tuh sedang berproses, hal itu juga termasuk proses dan sebenarnya kita juga lagi jalan kok. Kita jalan pelan-pelan, tapi sebenarnya kita nyampe nanti kok sesuai dengan podcast kita nih. Lelah, tapi aku ingin sampai. Dan suatu saat nanti kita pasti akan sampai di hal tersebut. Ya kan Kakak Yuni? Betul Kak. Sampai segini aja nih podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mendengar. Terima kasih sudah mau mampir dan mengunjungi podcast kita. Semoga podcast kita kali ini memotivasi kalian semua ya. Benar. Sampai jumpa.